saya berkeinginan untuk menjadi seorang menteri pendidikan seperti itu. Alhamdulillah baik. Gimana sih Bang untuk pesan-pesannya dulu lah untuk kami anak milenial ini biar bisa jadi kayak Abang Taslim ini? Apa ya, kalau saya lihat dan perhatikan teman-teman di STF Al-Maksum Langkat ini punya semangat yang sama demi membangun dan meraih cita-cita sih saya lihat. Jadi kalau bahasa Medan tadi di engkol kita tadi apa ya, bahasanya itu bestseller, saya rasa engkol itu terlalu engkol. Bahasa Medan, kalau bahasa Medan kan istilahnya terlalu engkol, jadi saya rasa nggak sampai sebegitulah bestsellernya itu. Tapi 2 kali. Bisa sih ketua panitia ini. Jadi kalau pesan sih mungkin nanti ketika masuk sesi aja bisa diskusi-diskusi dan sharing-sharing lagi sama teman-teman semua. Mungkin begitu dulu. Terima kasih ya Bang Taslim, memang luar biasa sekali. Pembicara kita hari ini tuh orangnya rendah-rendah hati semua. Padahal udah menerbitkan buku masih rendah hati juga, masih bilang belum bestseller. Gimana lagi kalau kita ya? Selanjutnya pembicara kita Abang Julpan Siregar. Ini yang udah terkenal di Indonesia guys. Luar biasa nih. Abang Julpan ini juga kayaknya terlalu gimana ya? Sampai profilnya itu harus saya artikan pakai Google Translate. Luar biasa sekali memang Abang Julpan ini. Bang mau tanya-tanya, gimana ya? Kok kayaknya tuh mahir dalam bidang komputer, pintar bahasa Inggris, duta pendidikan Indonesia. Gimana Bang jadi tiga ini tuh gimana gitu? Belajar. Halo semuanya. Jadi menjawab pertanyaan dari kita kali ini, itu sebenarnya memang hobi saya, passion saya di bidang teknologi. Terus saya menyukai berbahasa Inggris dan juga saya hobi menulis seperti itu Kak. Nah, dulu saya berpikir kalau menguasai beberapa bidang itu akan membuat saya kesulitan. Tapi saya merupakan seorang asisten dosen di kampus saya. Nah, dia berpesan kepada saya untuk tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Jadi kalau perlu itu kita pelajari bidang-bidang lain. Jadi begitu kita perlu dengan bidang itu kita bisa gunakan kemampuan kita sendiri, nggak perlu untuk menunggu dari orang lain seperti itu Kak. Jadi manfaatnya sudah saya rasakan selama ini. Jadi bisa 3 bidang itu karena memang minat gitu ya Bang ya. Jadi untuk teman-teman semua berarti kita itu tidak boleh menyerah gitu. Kita bisa menulis, kita bisa menggambar, kita bisa menciptakan segala sesuatu yang menurut kita itu ya kita bisa jalanin itu. Kita nggak boleh insecure, itulah ya Bang bahasanya. Untuk Kak Bulan, kita kembali ke Kak Bulan lagi. Kak Bulan ini seorang guru, seorang mahasiswa, seorang penulis novel. Luar biasa ya, bisa jadi guru, bisa jadi penulis novel, bisa jadi mahasiswa. Gimana itu Kak? Kok bisa di antara 3 kegiatan yang berbeda itu bisa menulis novel juga? Nah, seperti yang Abang bilang tadi, kita sebagai manusia harus menguasai beberapa bidang. Misalnya kayak kakak-kakak atau adik-adik atau saya? Katakan mahasiswa semua, kita sebagai mahasiswa sebaiknya jangan fokus di satu bidang saja. Seperti abang ini tadi passionnya katanya di English, dan memang hobinya di bidang atau kebisaannya itu di bidang informatika. Nah, saya sendiri bukan mahasiswa sastra, dan saya sendiri mahasiswa pendidikan matematika, dan memang menulis itu sudah merupakan hobi sejak kecil. Dan biasakan kita sebagai
mahasiswa paling kecilnya kita bisa memulai menulis itu dengan menulis kebiasaan sehari-hari kita. Dan saya juga seorang guru dan gurunya pun seorang guru sebagai mahasiswa juga. Jadi mudah-mudahan saya bisa membalaskan segalanya. Dan untuk teman-teman semua, intinya seperti yang dibilang Bapak ini tadi, pantang menyerah. Saya menjadi mahasiswa sudah hampir 5 tahun, S1 belum tamat. Karena itu tadi, saya pantang menyerah jauh-jauh dari Mandailing Natal, kuliah di Medan, merantau ke DJ, sambil bekerja, dan intinya harus tetap semangat dan pantang menyerah untuk semua rekan-rekan mahasiswa dan semuanya. Selanjutnya untuk Bang Taslim lagi. Kita kembali lagi ke Abang Taslim. Bang Taslim ini penulis buku dan juga karya ilmiah. Memang hobi menulis, Abang? Memaksakan untuk hobi. Memaksakan untuk hobi. Ini memang untuk banyak laki-laki seperti itu kayaknya ya. Abang juga kayaknya lebih ke sejarah ya dari profilnya. Lebih suka ke sejarah. Ya, kebetulan juga saya tamatan alumni dari sejarah peradaban Islam di Sumatera Utara. Memilih untuk menulis buku tentang sejarah Kesultanan Sunda itu kenapa? Kok bisa memilih untuk sejarah itu? Begini pertama ceritanya. Awalnya itu ya sebagai mahasiswa baru di jurusan sejarah peradaban Islam, kebetulan juga jurusan saya itu seperti apa ya? Memang jurusan yang kurang diminati. Terus kampus kami, jurusan kami itu juga saya sendiri akan yang pertama di jurusan saya. Jadi seperti dosen-dosen di STF Al-Maksum ini yang masih muda-muda, yang masih punya progresi kan. Jadi saya diskusi dengan dosen, apa sih Pak kira-kira hal yang bisa membuat kita dikenal dan juga yang membuat kita itu bisa punya sesuatu andil dalam minimal jurusan dari diri saya sendiri. Jadi dosen saya itu dosen muda itu kayak ngasih saran, kamu kan jurusan sejarah, coba kamu tulis tentang sejarah-sejarah kesultanan yang ada di dulu kan Sumatera Utara ini penamaannya Sumatera Timur, bahkan di sini ada Kesultanan Langkat. Kalau jadi karena saya jurusan sejarah Islam, konteksnya itu kan kalau orang sudah berbicara Islam pasti tidak jauh-jauh dengan masjid. Kalau saya menulis Masjid Raya itu sudah banyak orang sudah sangat tahu bagaimana sejarah Masjid Raya. Kalau saya mengangkat sejarah Masjid Ajiji, mungkin lebih banyak juga orang yang sudah tahu Masjid Ajiji. Jadi dapat ide bahwa ada beberapa masjid di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai bekas dari Kesultanan Serdang yang dalam tanda petik itu tidak terawat. Bahkan kalau kita bahkan kawan-kawan seangkatan saya sebutkan nama masjidnya, mereka tidak tahu masjid itu di mana, karena mungkin teman-teman di sini juga hanya tahu masjid bersejarah yang ada di Sumatera Utara itu mungkin ya Masjid Raya, Masjid Al Osmani, Masjid Ajiji atau Masjid Raya dan Bengkok. Tapi kalau disebut Masjid Sulaiman yang Perbaungan, ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Masjid Sulaiman yang Perbaungan, Masjid Sultan Basaruddin Desa Rastau Panjang, Masjid Sultan Sinar Desa Payagambar Batang Kuis, pasti nggak tahu kan? Jadi itu tujuan saya, karena bagi orang sejarah mengangkat sesuatu yang tidak terekspos, apalagi yang selama ini tidak dilirik oleh orang banyak, itu sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Jadi itu sih yang saya ngebuat untuk minta arahan lah sama dosen saya itu, gimana sih Pak langkah awalnya supaya bisa saya niat untuk menulis tentang masjid-masjid yang sudah dalam tanda petik tidak diopeni orang itu. Begitu sih kira-kira. Mengangkat sesuatu yang tidak teropeni. Jadi
Sebenarnya segala sesuatu itu kita harus tahu semuanya gitu ya Bang. Jangan hanya tahunya Masjid Raya Al-Maksum Medan, Masjid Azizi. Di sini juga kan ada prodi IPS untuk sedikit Al-Maksum Mangka. Kita bisa contoh dari Bang Taslim. Kita belajar dari hal-hal yang orang tidak tahu, terus kita perkenalkan kepada orang di sekitar kita sehingga banyak dikenal oleh orang lain. Dan ini juga bisa menjadi contoh buat kita para mahasiswa. Kan mungkin abang baru pertama kali dengar STGIP Al-Maksum Langkat. Ya memang seperti itu. Jadi untuk kita mahasiswa, kita bisa belajar dari Bang Taslim. Di saat orang tidak kenal STGIP Al-Maksum Langkat, maka kita perkenalkan STGIP Al-Maksum Langkat ini kepada orang banyak. Jadi nanti kita tanya-tanya lagi untuk pembicaraan kita ini. Kita ada sedikit iklan sponsor hiburan dari grup tari Rumpi yang akan mempersembahkan tarian Betawi. Kami berharap untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk grup tari. Jadi sebelum kita masuk ini acara selanjutnya, untuk gimana ya, harapan selanjutnya yang mau dicapai gitu untuk Bang Taslim terlebih dahulu. Ya, kalau saya sih sedang ini sama seperti Pak Bulan tadi ada sedang menunggu buku kedua mungkin yang bakal terbit, tapi seperti antologis Pak, karena kan kita baru melewati bahkan sampai saat ini masih merasakan kejamnya dan sulitnya pandemi COVID-19. Masih kita rasakan bagaimana kegiatan-kegiatan beribadah, kegiatan belajar kita semua terganggu gara-gara COVID. Jadi saya menulis dengan teman-teman dari sekolah menulis riset 1A itu gabung seluruh peneliti satu Indonesia. Jadi kami itu sedang menunggu terbit buku kedua tentang antologi pengalaman-pengalaman selama pandemi. Saya mengangkat judul itu Pandemi COVID-19 antara rasionalitas dan religiusitas. Karena kita alami sendiri bagaimana ada narasi-narasi yang disampaikan corona tidak akan masuk masjid, orang yang berwudu tidak akan kena corona. Bahkan sudah terbukti seorang alim ulama, seorang ulama besar si Ali Jamil sendiri, orang yang hafal Quran terkena COVID-19 bahkan tidak kalau itu sih yang mungkin harapan saya tunggu biar ada nanti sesuatu yang bisa di expose dan sharing lagi sama teman-teman semua. Kita doakan ya teman-teman, semoga lancar untuk penerbitan buku selanjutnya. Dan buku yang pertama ini jangan lupa dibeli juga. Kan tentang sejarah nih, untuk prodi PS dan prodi yang lainnya juga boleh beli biar semakin terkenal dan nanti bisa datang lagi ke sini untuk bercerita kesuksesan selanjutnya. Untuk Bang Zulfan, gimana harapan yang selanjutnya? Baik, terima kasih. Untuk harapan saya, karena saya seorang duta pendidikan, jadi sering terjun ke masyarakat, ke desa-desa. Nah, jadi bisa saya temukan permasalahan-permasalahan yang ada di sana, salah satunya tentang pendidikan. Setelah terjun langsung ke sana, saya bergerak untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi harapan saya dengan berdiri saya sebagai duta pendidikan teknologi dan informasi Indonesia, saya berkeinginan untuk menjadi seorang menteri pendidikan seperti itu. Menjadi menteri pendidikan. Kita doakan ya, semoga lancar jadi menteri pendidikan dan saya jadi sekretaris menteri pendidikan. Untuk Kabulan, harapan dan akan digapai selanjutnya itu apa? Tentunya harapan saya selanjutnya yang pertama dan paling utama menyelesaikan pendidikan guru. Karena menjadi guru tanpa embel-embel S1 itu belum disebut guru katanya. Tapi kalau menurut saya, ketika kita bisa memberikan pendidikan kepada anak, kita sudah bisa menjadi guru. Dan harapan saya
saya bisa menjadi guru yang bisa memberikan inspirasi kepada anak didik saya, dan tentunya saya ingin teman-teman semua bukan hanya sebagai mahasiswa, berharapnya teman-teman semua juga bisa memiliki karya, meskipun bukan sebuah karya yang besar. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Saya juga bukan penulis dasar kayak abang ini. Saya sebagai penulis novel yang bukan dari latar belakangnya dari pendidikan sastra, dan selain kita bisa mau mencoba, mau melakukan apa yang kita inginkan, insya Allah kita akan memperoleh hasil sesuai dengan kemauan kita. Ya, kita doakan juga untuk Kak Bulan semoga bisa menyelesaikan kuliahnya dan melanjutkan lagi menjadi S2 ya Kak. Selanjutnya S3 katanya. Kalau ada S4 mau dikejar S4 juga. Dan semoga setelah ini Kak Bulan juga novelnya semakin terkenal. Kebetulan juga lagi merilis buku kedua dan ketiga, sama kayak apa ini. Tapi dia kalau tadi siapa? Bang Taslim. Kalau tadi Bang Taslim dia berbasis sejarah, novel saya berbasis ke fiksi. Buku saya berbasis ke fiksi, dan ada beberapa proyek juga dengan komunitas menulis di Binjai. Dan insya Allah tahun ini akan terbit 3 novel bersama dengan komunitas, 2 yang tunggal, 1 bersama komunitas. Terima kasih ya untuk pembicaraan kita hari ini, luar biasa sekali. Memang cukup grogi duduk di sini, cukup minder juga, cukup grogi, cukup minder, ya insecure pokoknya. Ya, langsung aja kita persembahkan untuk grup tari dari Rumpi untuk menampilkan tarian Betawinya. Ini dia penampilan tari dari grup Rumpi. Kita